Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nala Agustin, salah satu pembimbing tim literasi dari SDIT Kordopa. Sekarang saya akan melakukan reportase tentang proses pembelajaran atau mengenai pembelajaran matematika yang ada di SDIT Kordopa, yang narasumbernya yaitu koordinator tim matematika dari SDIT Kordopa. Tugas ini untuk memenuhi tantangan literasi bulan Juli. Berikut videonya. Nah, sekarang saya sedang bersama Miss Pepi, koordinator tim matematika SDIT Kordopa. Selamat siang Miss Pepi. Malam ini saya ingin bertanya mengenai beberapa hal tentang pembelajaran matematika. Apa yang dilakukan sebelum melakukan pembelajaran matematika? Ya, untuk persiapan dalam pembelajaran matematika, tentunya yang hal pertama yang harus dilakukan itu penguasaan materi. Jadi setiap guru yang akan mengajar matematika ataupun apapun itu sebenarnya harus benar-benar menguasai materi yang akan diajarkan. Jangan sampai nanti ada salah konsep atau salah pemberian materi kepada siswa, sehingga siswa bukannya tambah mengerti malah bingung. Ya, untuk persiapan mulai memahami konsepnya sama persiapan media ataupun cara-cara yang akan digunakan saat pembelajaran. Kemudian bagaimana cara untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan? Ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya harus diawali dari gurunya sendiri mungkin ya. Memang kalau untuk terutama di level atas gitu ya, hal-hal yang membuat anak antusias itu yang pasti dari gurunya terlebih dahulu. Kadang ada anak yang sudah suka dengan suatu mata pelajaran, mau itu matematika ataupun yang lain, tapi ketika gurunya membosankan, itu akan memicu juga tidak semangatan dalam pembelajaran. Begitupun dalam pembelajaran matematika. Nah, selain mungkin media, tentunya menyiapkan media ataupun ice breaking, games yang bisa memacu semangat siswa, tentunya guru juga menjadi sumber utama sebagai penyemangat. Dari gurunya dulu ya. Oke, ini karena sering kali anak itu beranggapan bahwa matematika itu pelajaran yang susah. Nah, itu bagaimana cara agar anggapan itu tidak ada lagi di anak-anak? Oke, caranya mungkin tadi ya, sama ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Anak-anak itu sering beranggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Nah, itu mungkin berawal dari penanaman dari sejak kelas 1 mungkin, atau bahkan dari di rumahnya ya, tentang mengenai angka-angka, cara berhitung atau yang lainnya, sehingga anak-anak tuh menganggap ketika ada angka itu suatu pelajaran yang sulit karena harus benar-benar pasti gitu jawabannya. Nah, mungkin bisa ditanamkan sejak dini bahwa berhitung itu menyenangkan, terutama di kelas level bawah. Nah, ketika sudah di level atas, hal-hal yang seperti itu terjadi biasanya karena si anak tidak menguasai operasi hitung di kelas dasar, terutama perkalian dan pembagian. Karena untuk di level atas 5 dan 6 itu sudah ke konsep yang benar-benar banyak rumus gitu ya. Jadi ketika tidak menguasai perkalian dan pembagian, mereka akan mandek gitu, akan sulit untuk mengerjakan soal dan jadinya nggak mau ngerjain dan beranggapan bahwa itu susah. Padahal awal mulanya karena memang mereka tidak mengerti, tidak tahu atau tidak paham tentang perkalian dan pembagian. Dia harus menguasai dulu konsep perkalian dan pembagian itu di awal. Modalnya itu ya, perkalian dan pembagian. Media apa yang sering digunakan dalam belajar matematika? Kalau untuk media, karena saya sering mengajar di kelas 5 dan 6, itu sebenarnya bukan jarang ya, terhitung jarang menggunakan media karena banyaknya materi itu yang udah, kalau media kan biasanya digunakan di pengenalan konsep. Nah, karena sudah
sudah perhitungan operasi itu biasanya jarang menggunakan media, tapi lebih bermain di ice breakingnya terus atau games biar anak-anak lebih antusias juga. Jadi tidak melulu harus media sih ya, kalau memang anak-anak sudah paham, kecuali memang kalau konsep awalnya itu bisa menggunakan media sebagai pengenalannya. Media itu penting untuk penanaman Ya, untuk penanaman konsep. Dan kadang juga nih ada miskonsep di dalam penyampaian materi itu, cara mengatasi bagaimana? Biasanya kalau ada miskonsepnya, kalau hanya 1-2 orang itu bisa dengan bimbingan individu oleh saya sendiri langsung ke anaknya. Tapi kalau memang lebih banyak itu biasanya ya dijelaskan ulang, atau bahkan ketika kadang kan ada anak juga yang sudah les atau apa, ketika kalau memang jawabannya benar hanya salah saja, salah sih, hanya memiliki cara yang berbeda, ya itu bisa kita jelaskan bahwa memang banyak cara gitu ya, memang banyak cara yang bisa digunakan dalam satu konsep. Nah, jadi dibebasin sebenarnya mau pakai cara yang mana asalkan memang jawabannya sesuai dan tepat. Tapi ketika memang ada anak yang benar-benar menyimpang banget gitu, memang nggak ngerti gitu, ya misalkan tadi perkalian ya 2 kali 3 atau jadi kebalik gitu penjumlahan-jumlahnya, itu mungkin bisa dibimbing secara individu untuk mengulang lagi konsep awal. Jadi adanya pembimbingan secara individu. Terakhir nih, apa saja upaya yang dilakukan oleh tim untuk meningkatkan proses pembelajaran matematika itu? Kalau cara dari tim ini mungkin kita lebih ke bedah masalah sama bedah konsep ya. Jadi di tim itu ada agenda untuk bedah masalah dan bedah konsep. Nah, di bedah konsep ini kita biasanya menyampaikan di level 1 ada materi apa saja, di level 2 ada apa saja sampai kelas 6, dan sebisa mungkin cara penerapan konsepnya sama sehingga nanti ketika mereka pindah kelas berubah lagi gurunya, konsepnya tetap sama gitu. Jadi cara menjelaskannya kalau bisa disamakan. Terus ada bedah masalah juga. Nah, kalau bedah masalah ini biasanya setiap guru ditanya apa kesulitan yang dihadapi ketika kita menjelaskan atau menyampaikan materi di level tertentu. Nah, ketika sudah ada masalahnya atau kekurangannya yang harus diperbaiki, kita perbaiki bareng-bareng gitu, biar sama aja tadi biar setiap anak tuh jadi pemahaman konsepnya sama gitu, nggak berbeda-beda. Kadang kan anak juga suka bingung ya, pas caranya kayak gini, pas kok beda lagi gitu ya. Nah, dia tidak terjadi seperti itu, jadi biasanya bisa makan dulu bagaimana cara penyampaiannya. Udah lagi? Udah, makasih. Nah, itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekian reportase saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.